Hai Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita. Aku Brigit dan aku Ceni. Selamat siang. Lagi pada apa nih? Udah pada makan belum? sudah mulai kerja seperti biasa lagi perlahan, Oh tapi iya, pasti benar. sudah kembali ke kehidupan semula. Semula dan menghadapi new normal. Betul sekali. Gimana nih teman-teman? Halo Tada, Happy Tabara, halo. Hai. Halo, Raisya, Dina. Gimana nih siang-siang? Halo Kak Vika Shika. Sudah pada makan belum? Gimana kabarnya? Sudah kembali ke new normal? Sharing dong, udah pada masuk ke kantor atau belum? Kalau udah pada masuk gimana, pasti tentunya banyak yang berubah Iya, ya. benar. Kita lebih harus social distancing, harus lebih menjaga kebersihan. Untuk yang udah masuk kantor ataupun masuk apa ya? Kalau anak kuliah atau anak sekolah belum masuk ya? belum masuk ya? masuk bulan Juli. Bulan Juli. Nah, kalau yang udah mulai bekerja sekarang udah masuk kantor, tetap harus diperhatikan protokol kesehatannya. Benar sekali. Pakai masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan, disinfektan. Kalau di kantor kita kayak gitu ya, sebelum masuk sampai tadi. tas aja disemprotin. Benar. Oh Jadi my di depan God. lobi kita itu ada beberapa wastafel untuk kita tuh wajib cuci tangan sebelum masuk ke lobi gitu. Benar. Gimana kalau protokol keamanan keamanan dan kesehatan di kantor kalian tuh gimana? Terus siang hari ini kita kedatangan bintang tamu. Iya lah. Ngomong kita kan kalau untuk yang belum masuk kantor berarti udah mau hampir 3 bulan ya WFH ya berarti. Betul. Itu pasti salah satunya selain kangen sama teman-teman, selain kangen beraktivitas juga pasti juga kangen sama traveling ya nggak Kak Gita? Betul. Pasti kangen traveling, kangen jalan-jalan. Kok Kak Gita pribadi kangen atau enggak? Kangen banget. Kangen traveling? Kangen banget Emang banget. sering traveling ya biasanya? Kalau dulu waktu masih muda. Waktu masih muda tuh nggak waktu masih muda sih, pokoknya yang kemarin-kemarin itu bener-bener kayak seneng aja traveling, kayak pergi sendiri, bener-bener totally sendirian, terus pergi ke tempat baru. Kan tentunya karena aku juga senang ketemu orang baru. Oh, berarti lebih suka Kayak tempat backpackeran baru. gitu? Betul. Backpacker tuh seru banget. Kayak bukan into liburan yang ala-ala sih sebenarnya. Gimana kalau Cedi sendiri? Aku juga kangen sih traveling. Kangen traveling bareng teman-teman. Kalau aku nggak terlalu suka sepi-sepi. Oh, kalau aku suka-suka aja sih. Iya. Nah, kita tadi berdua udah sharing gimana kita kangen traveling versi kita kayak gimana. Nah, sekarang kita mau ngobrol langsung sama seorang travel blogger. Wow, kebayang dong gimana dia setiap harinya jalan-jalan sambil kerja, terus enak banget ya. nulis blog juga. Betul. Terus sekarang harus Foto-foto juga tuh. bener. Wah. Harus stay at home karena wabah yang ada sekarang ini gitu. Pandemi ya. Mau tahu benar. nggak sih gimana ceritanya? Aku mau tahu banget. Penasaran banget ya sih gimana? Mari kita panggil, kita ajak bergabung kita siang ini. Kadek Arini. Halo semua. Suaranya udah kedengeran ya? Halo. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran aman. Udah kedengeran. Oke, aman ya. Bentar. Halo Kadek. Selamat Halo siang. semua, selamat siang. Oh ya, ngomong-ngomong ini kali pertama kita live lagi bahas bareng setelah bulan puasa. Jadi kita mau minal aidin wal faizin dulu. Minal aidin. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf Semoga lahir kita batin kembali semua. siap untuk beraktivitas lagi kayak biasa. Ya. Dan kakak adik hari ini nih sekarang nih di sini. Akhirnya ya kita panggil juga. Sekarang travel blogger, jadi kita bisa tahu gimana nih versi kangen traveling versi travel blogger. Gimana kabarnya tuh ini? Apa aja yang udah dilakuin di rumah nih selama WFH? Ya, masih sama sih bikin konten, tapi kontennya sekarang di rumah aja. Lebih fokus di rumah aja karena nggak bisa kemana-mana. Terus beres-beres rumah, sama berkebun. Wah, mau berkebun. Oh iya ya. Aku ngikutin juga Instagramnya Kak Kadek sekarang suka merawat tanaman. Iya, Gitu ya. soalnya kan biasanya kalau traveling kan kita ketemu ijo-ijo gitu kan, terus kayak kok di rumah nggak ada ijo-ijo, ya udah kita berkebun urban. Jadi dibawa hijau-hijaunya ke rumah. Ya, Iya. Karena kita nggak bisa keluar. Nah, kalau ngomongin soal sekarang suka merawat tanaman, berkebun dan lain-lain itu terinspirasi dari seseorang kah atau emang udah hobi lama yang terpendam atau tiba-tiba pengen aja nih
main-main tanaman? Terinspirasi sih karena aku baru mulai ini juga pas pandemi ini kayak 2,5 bulanan lah, 2,5 sampai 3 bulan baru mulai. Dan waktu itu aku tuh punya satu tanaman waktu itu. Tanaman aku pertama sirih gading, itu yang paling mudah. Terus kok jadi ketagihan, jadi aku pengen beli. Pas ngeliat kayak banyak toko-toko tanaman gitu, kok lucu-lucu banget bentuk daun-daunnya gitu. Jadinya pengen beli terus. Akhirnya lanjut deh. Gemes ya kalau tanaman kecil-kecil gitu. Iya, Apalagi iya. apalagi Pak Kadek tuh naruh tanamannya di pot yang lucu-lucu. Kayak banyak rumpet-rumpetnya gitu. Sekarang totalnya udah berapa tanaman nih, Kadek? Aduh, nggak hitung sih, tapi kayak 15 sampai 20 mungkin ya. Wah, lumayan tuh ya. Hijau-hijau Hijau-hijau nih. nih. Itu jenisnya apa aja tanamannya? Lebih ke tanaman hias sih, soalnya kan aku kebetulan naruhnya di dalam ruangan, jadi nggak butuh matahari yang banyak kan. Jadi lebih ke tanaman hias sih kayak monstera gitu. Terus calathea, alocasia, tanaman yang nggak butuh matahari banyak. Ngerti nggak tadi Kak? Ngomong Kalau nama-nama tanamannya jenis tanamannya kita akan belajar kali ya, terinspirasi dari Kak Kadek. Tunggu di rumah kita tanaman-tanaman. Ya udah nih, Kak, mau nanya nih, kan sebagai travel blogger pastinya sering kemana-mana kan? Terus, tetapi karena masa pandemi ini nih, yang mengharuskan kita di rumah aja, juga kayak bandara, pesawat, itu semuanya kemarin-kemarin sempat tutup, sempat tidak beroperasi. Nah, gimana sih, kan biasanya jalan-jalan terus sekarang tuh di rumah aja selama beberapa Iya, di bulan. rumah aja. Gimana sih rasanya? Awalnya sih minggu-minggu awal tuh lumayan kayak bosen ya, kayak ya lumayan stress out sih, kayak aduh nggak bisa kemana-mana. Iya, minggu-minggu awal tuh kan kayak, maksudnya kayak biasanya setiap hari tuh nggak pernah di rumah, kayak sebulan paling di rumah cuma seminggu. Ini tuh bisa sekarang sampai total 2,5 bulan, hampir 3 bulan kan. Tapi makin kesini sih makin lama-lama terbiasa sih, dan aku juga lumayan amazed sih kok bisa ya ternyata. Kayak gini awal-awal aja sih mungkin yang kayak agak bosen gitu, sama kesini ya mungkin sesekali kayak sebulan sekali kalau udah ngerasa bosen gitu, tapi udah so far sih udah bisa ditanganin sih. Udah beradaptasi lah ya. Iya. Nah, kalau ngomongin tentang jalan-jalan, dari kapan sebenarnya suka jalan-jalan sampai akhirnya jadi travel blogger? Suka jalan-jalan dari kuliah sih, karena kan kebetulan aku kuliah di Jogja, dan aku kan maksudnya tinggal di Jakarta ya, kuliah di Jogja, jadi lumayan sering explore, namanya anak kuliahan kan, nggak ada kelas, jalan-jalan, apalagi di Jogja itu banyak kan objek wisatanya, dan kemana-mana deket, kayak ke Solo deket, terus ke Jawa Timur juga cuma 5 jam gitu, jadi lebih banyak explore ketika waktu kuliah gitu, karena aku waktu SMA tuh anak rumahan banget. Dari anak rumahan terus jadi yang jarang di rumah kan? Gitu. Kenapa sih Kak emang mungkin jadi travel blogger? Awalnya pastinya karena suka jalan-jalan. Terus aku kebetulan emang suka foto dari kuliah. Dari SMA sih suka foto. Aku pokoknya suka hal-hal yang berbau visual menarik dan visual bagus tuh aku suka gitu. Dan akhirnya karena aku suka foto-foto pas aku traveling, tempat-tempat, terus ada sosial media, ada blog, ada Instagram, aku upload di Instagram dan di blog. Ternyata banyak yang suka. Ya udah, dari situ aku tambah semangat dong. Kan kalau karyanya banyak yang suka, otomatis kayak aduh pengen bikin lagi gitu kan. Ya udah, terus akhirnya aku menekuni itu, aku konsisten terus. Pada saat itu pekerjaan travel blogger itu sebenarnya gimana ya? Belum bisa dibilang belum ada pendapatan. Jadi cuman ya iseng aja gitu, kayak hobi aja, suka gitu. Tapi baru dapat pendapatan itu sebenarnya bisa dibilang sebagai pekerjaan itu tuh sekitar 5 tahun terakhir gitu. Oh, jadi bermula iseng, terus banyak respon positifnya, terus akhirnya jadi pekerjaan. Yes. Seru ya sebenarnya, keren ya. Jadi bisa explore kayak passion sendiri. Apalagi kerjaannya yang kita suka nih ya. Iya.
Nah, kalau misalnya biasanya traveling itu sama siapa aja? Kayak punya teman yang tetap nih buat traveling atau sendirian juga tetap berangkat? Hmm, semuanya sih udah aku cobain dari rame-rame ber-20, terus bertiga doang, terus sama inner circle doang, sendiri doang, udah aku cobain semua. Tapi biasanya kalau sekarang-sekarang ini kayak 3 tahun terakhir tuh kita udah punya geng gitu, geng bukan geng sih, maksudnya kayak inner circle, inner circle yang pokoknya kalau kita ajakin, kesini yuk, ayo gitu, langsung hayu gitu. Kayak udah Oh, ada temen yang orang-orang itu. ya. Ada orang teman-teman yang kayak gitu tuh ada. Jadi sebenarnya sekarang lebih mudah sih kalau kayak zaman dulu mungkin kayak waktu aku abis lulus kuliah itu masih agak susah, makanya aku sering solo dulu waktu lulus kuliah, sering solo traveling. Cuma kalau sekarang sih ya bertambahnya umur mungkin pekerjaan semakin membaik. Jadi sekarang mereka udah kesini yuk, ayo boleh gitu. Mungkin karena tadi udah sama bareng-bareng teman-teman pernah, ber-20 pernah, bertiga pernah, sendirian juga pernah, sama kita kali yang Sama belum kita ya. belum. Boleh. Terus dari sejumlah tempat nih yang pernah dikunjungin, mana sih yang jadi tempat favorit kakak adik sendiri ya, dan kenapa? Sebenarnya semua favorit sih, karena setiap tempat itu pasti punya ciri khas yang berbeda-beda ya, maksudnya nggak bisa dibandingin, semuanya unik gitu. Cuman kalau yang paling memorable kali ya, paling memorable itu aku Kirgistan sama New Zealand. Wah, Sama New Karena aku kebetulan Zealand. suka alam kan, jadi kayak buat aku yang sangat menarik itu negara-negara yang alamnya bagus, yang pegunungannya bagus gitu. Nah, berarti yang paling favorit itu Kirgistan sama Thailand. Kirgistan jauh banget. biasanya cuma di tendean aja. Jadi kalau ada negara yang jarang kita dengar, permisi dari apa gitu. Nah, kalau tadi kan yang paling favorit, ada nggak sih pengalaman paling buruk selama traveling atau karena pergi sendirian terus nemuin apa gitu? Banyak sih pengalaman paling buruk, cuman aku selalu nganggap pengalaman buruk itu bukan pengalaman buruk gitu, kayak ya it's part of the journey aja sebenarnya. Kayak kalau kita ke negara orang yang nggak kenal dan kita juga maksudnya nggak tahu culture di negara itu, otomatis kita akan menemukan sesuatu yang asing kan, dan kita pikir kayak kok gitu sih gitu kan. Jadi gitu sih paling. Tapi kalau yang mungkin yang bikin kayak lumayan kapok kali ya, itu sakit di negara orang tuh sangat-sangat nggak enak. Karena aku kebetulan pernah waktu itu pernah juga tipes, dan aku harus ke rumah sakit di sana waktu itu. Terus yang bayarnya mahal, yang kayak hal-hal yang kayak gitu sih. Sama kemarin pas kebetulan nih pas ke Jepang Februari awal, itu waktu awal-awal lagi corona kan di Jepang. Di Indonesia belum ada tuh. Nah, kebetulan aku waktu itu sempet trip aku 2 minggu dan aku panas waktu itu. Panas badannya karena emang schedule-nya tuh ini banget, padat banget. Akhirnya aku sakit kan, panas. Terus akhirnya orang tour guide-nya nyuruh aku untuk waktu itu tes corona. Karena panas kan, padahal aku nggak ada gejala pilek atau apapun. Pokoknya tes aja, boleh lu tes gitu. Ya udah aku akhirnya tes, bayarnya mahal banget, 3 juta tesnya. Ya panas aja ya. Iya. Iya, nah itu dia makanya kayak, aduh gila, nggak lagi deh, sakit di negara orang tuh sangat-sangat menyusahkan. Mungkin itu bisa jadi suatu pesan juga buat teman-teman yang mau traveling itu sebelumnya kayak tes ini itu dulu atau jaga kesehatan. Ya, itu penting banget. Benar. Jangan dipaksain pergi karena Benar. 3 juta Iya. biaya Iya. itu ya. Yes, dan mungkin buat itinerary-nya juga jangan yang terlalu kayak misalkan satu hari mau 10 tempat gitu kan, kayak capek terlalu dipaksain banget, yang tadinya mau liburan malah sakit takutnya gitu. Nah, tadi Kak Kadek bilang itinerary. Jadi kita ingat juga kalau misalnya Kak Kadek mau mutusin untuk pergi ke sini atau ke suatu tempat, itu bikin persiapannya itinerary-nya berapa lama sebelum pergi itu? Atau maunya enggak sih, kalau aku biasanya nyicil. Biasanya kan aku berencana untuk ke suatu tempat itu 6 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya. Jadi emang lama kan. Jadi biasanya aku nge-save-in dulu tuh tempat yang emang aku mau kunjungin. Kalau ketemu, lagi scrolling Instagram, ketemu save gitu, Nah, habis itu baru aku susun paling
sekitar 3 minggu sebelumnya sih, 3 minggu, ya 3 mingguan sebelum jalan tuh harusnya udah ada tempat-tempat yang harus dikunjungin listnya gitu. Tapi pernah nggak Kak, kalau misalnya ngunjungin suatu tempat nih, tapi kayak nggak pakai itinerary, kayak udah jalan Langsung aja aja gitu. Sering banget. Karena aku biasanya pasti tuh ada kasih free time. Jadi sehari, misalkan 7 hari ya, aku tuh free time tuh kasih 3 hari. Dan 3 hari itu adalah free time yang fleksibel aja, yang mau kemana, mau belanja mau beli oleh-oleh, gitu. Nah, di waktu free time dan explore itu pernah nggak ada pengalaman buruk kayak hilang gitu? Mungkin kalau kita hilang kan nggak bisa balik gitu. Biasanya apa aja yang diperluin selama traveling apalagi kalau sendirian? Kalau hilang enggak sih ya, soalnya kan sekarang ada Maps, ada Google Maps. Makanya menurut aku, apalagi kalau solo ya, sekarang tuh paling penting tuh punya internet kalau menurut aku. Itu penting banget. Kayak seberapapun, semahal apapun di negara, kalau misalnya lagi solo, harus ada internet gitu. Karena itu paling penting. Itu satu. Terus kalau paling jelek tuh ketinggalan bus gitu-gitu kali ya. Karena kalau apalagi di negara-negara sana, negara western, apalagi Jepang gitu, kalau ketinggalan ya udah ketinggalan. Bener-bener nggak ditungguin sama sekali. Kayak setelah 1 menit pun tinggal, udah. Paling yang kayak gitu sih. Tapi itu justru jadi bikin kita belajar untuk adaptasi, kayak nggak bisa seenaknya. Kita kan tamu. Ya benar. Jadi kita harus menyesuaikan sama kebiasaan di negara orang itu kayak gimana. Nah, Kang Adek sendiri udah mengunjungi berapa negara atau berapa tempat nih di dalam Indonesia maupun di luar, totalnya? Aduh, aku nggak hitung sih, nggak hitung. Nggak hitung. Kalau di Indonesia mungkin kalau provinsi hampir semua, kecuali aku Papua belum. Sama Sulawesi itu aku baru sebagian. Kalau sisanya kayaknya hampir udah semua. Kalau Indonesia, kalau luar negeri sekitar 30, kalau aku nggak salah hitung ya, sekitar 30-an negara. 30 negara. Udah dikunjungin, wow. Yang paling jauh kemana itu Kak? Ya, tempat Rio. Paling jauh itu Maroko ya. Maroko paling jauh. Wow, jalan kemana-mana banget nih berarti ya. Namanya juga travel blogger. Nah, gimana nih? Nah, teman-teman tuh banyak banget juga yang masih bekerja di kantor atau menjadi karyawan, tapi dia pengen banget juga punya waktu untuk traveling. Nah, gimana cara mengatur waktu dan keuangannya juga nih? Nabung gimana? Nabungnya berapa? Gini sih, kalau teman-temanku juga kan banyak yang kantoran kan. Biasanya tuh kita kan kalau tahun baru tuh udah dapet tuh kalender ya, yang mana yang long weekend, yang kayak gitu-gitu kan. Nah, itu sebenarnya bisa disesuaikan aja. Kalau misalkan ada long weekend, berarti mungkin itu saatnya kalian weekend getaway gitu, 3 hari atau 4 hari gitu kan. Nah, ditandain aja. Jadi dalam setahun tuh udah ditentuin. Misalkan mau jalan-jalannya 2 kali atau 3 kali, disesuaikan sama tanggalannya. Itu misalkan akhir tahun, terus libur lebaran sama satu weekend getaway 3 kali kan berarti. Nah, berarti disesuaikan aja. Kalau aku biasanya dibikin tuh budgetnya. Misalkan yang weekend getaway cuma 3 hari, itu biaya 10 juta. Berarti dalam 3 bulan misalkan kita harus nabung selama 10 juta itu. Berarti ya berapa banyak yang harus disisihkan. Gitu kalau aku biasanya kayak gitu. Jadi benar-benar nggak ngeganggu, maksudnya nggak ngeganggu keuangan kita secara, apalagi kayak masa kayak gini kan, kita jadi semakin tersadar bahwa simpen tabungan itu penting gitu kan. Jadi paling gitu sih ya, dibudgetin dulu berapa biayanya, habis itu kira-kira dalam jangka berapa lama untuk pergi ke sana. Misalkan ada 3 bulan atau 4 bulan, nah dalam 4 bulan itu di saving aja sesuai dengan, misalkan 10 juta, berarti 10 juta dibagi 4, berarti sebulan nabung 2 juta. Gitu. Jadi benar-benar harus dipersiapin dengan matang juga ya. Yes. Jadi pernah nggak misalnya budgetnya nih pas-pasan nih, tapi tetap memutuskan untuk pergi dan udah hemat aja di sana nanti gampang. Pernah nggak? Tapi selalu aku ini sih ada maksimum budget sih. Kayak misalkan aku ngitung-ngitung dulu nih kira-kira ya dari research gitu. Biaya makan di sana berapa, biaya hotel di sana berapa gitu. Misalkan sekitar 5 juta. Terus ternyata
itu 5 juta yang esensial ya. Tapi aku selalu ngelebihin budgetnya, misalkan jadi 7 juta. Karena menurut aku kayak nggak mungkin banget kalau nggak over budget, apalagi kalau di negara orang kan ngeliat barang lucu pengen gitu. Tapi mungkin bisa di set aja mindsetnya kalau misalkan sebenarnya esensialnya 5 juta. Terus kalau maksimum budgetnya kita set 7 juta. Berarti benar-benar kita nggak boleh lebih dari 7 juta. Benar-benar nggak boleh. Tapi kalau kurang dari 7, nggak apa-apa, malah lebih bagus gitu. Jadi harus kayak disiplin juga sama yang udah kita Yes. rencanain. Gitu. Nah, kalau misalnya punya nggak nih budget paling murah buat jalan-jalan, dan itu kemana? Budget paling murah, bentar. Sebenarnya murah tuh paling di luar Indonesia ya? Di luar Indonesia ya? Iya, boleh di luar aja. Sebenarnya negara paling murah itu India sih sebenarnya menurutku. India. India itu murah. India murah. Kalau misalkan pas lagi dapat tiket promo juga kayak cuma 1 juta PP ke sana. Iya, kalau dapat tiket promo ya, kayak setahun sebelumnya gitu. Dan di sana juga murah. Hotel gitu tuh kayak 300.000 udah bagus, udah yang private hotel, udah yang maksudnya kita bisa patungan sama teman berdua. Gitu, makan juga di sana murah, lebih murah dari di Indonesia. Sebenarnya kalau secara budget India sih murah sih kalau menurutku. Oh, jadi bisa kali ya dimulai dari India dulu nih teman-teman yang kalau mau traveling ya. Betul, yang nggak menggunakan terlalu banyak biaya gitu. Terus apa sih Kak, kan setiap jalan-jalan pasti ada maknanya nih. Ada pengalamannya. Ada pengalamannya. Apa sih yang bisa dipelajari gitu dari seorang jalan-jalan travel blogger yang udah jalan kemana-mana. negara ke negara lain, satu tempat ke tempat lain. Lebih ke ini sih, aku lebih ke open minded sih. Kayak setiap negara tuh culture-nya beda, dan setiap negara tuh tipe orangnya tuh beda. Cara mereka menghadapi masalah beda, cara mereka mungkin belief mereka juga beda. Terus cara mereka respon ke orang asing juga beda. Jadi aku ngerasa kayak kalau misalkan kita menemukan orang yang menurut kita di Indonesia gitu kayak aneh gitu, maksudnya kayak asing, maksudnya unik gitu, kayak kadang kan kita ngelihat kayak ngejudge, ih aneh banget sih tuh orang kayak gitu kan, padahal kita harus inget kalau di negara lain kita tuh yang dianggap aneh gitu loh, kayak belum tentu orang itu aneh gitu loh, kayak gitu sih, kayak sebenarnya sesimpel itu. Kayak misalkan aku di sini aku kulit aku kan coklat ya, di Indonesia tuh kayak jelek gitu, kayak ih kulitnya coklat jelek gitu, padahal kalau kita ke negara barat itu tuh paling dilihatin cewek coklat gitu, kayak hal-hal iya makanya iya kayak semakin melek aja sih, kayak nggak semua yang kita anggap aneh, nggak semua yang kita anggap jelek itu tuh jelek di mata orang lain gitu, kayak hal kayak gitu sih. Jadi kayak dan berpositif thinking juga ya, dan bisa diri juga terbuka pikirannya kalau ya satu dan negara lain itu pasti beda-beda kebudayaannya, dan iya, dan kita harus terbuka juga dengan culture mereka. Maksudnya bukan berarti kalau kita di negara Indonesia mungkin kita bisa bilang culture kita paling oke, paling the best gitu, kayak belief kita paling oke. Tapi ketika kita ke luar negeri terus kita nggak mau menerima culture mereka, itu salah banget gitu. Kayak misalkan kalau kita lagi ke negara Asia Tengah gitu, di sana kan sopan-sopan ya, maksudnya kayak cara berpakaiannya sopan ya, berarti kita sesuaikan dengan mereka, kita harus berpakaian sopan juga, bukan ngasal gitu, harus benar-benar menghormati culture mereka sih gitu, karena kita kan tamu. Itu poin penting sebenarnya. Pentingnya tuh diingat dari teman-teman yang suka traveling ya. Nah, misalnya nih Kakak kan udah pasti kan sebelum mengunjungi suatu tempat atau negara tertentu kayak research dulu, cari tahu culture di sana gimana, makanannya di sana. Ada kayak benar jauh dari ekspektasi dan hasil researchnya Kakak nih. Aku gini. Udah lihat, wow, beda. Research. Enggak sih, hampir semua ini sih hampir semua. Cuman aku emang waktu awal pertama kali aku tuh agak shock waktu India sih emang. Waktu pertama kali ke India ya, aku udah ke India itu 3 kali. Nah, yang pertama kali banget dulu ke India aku agak shock karena wow,
ternyata serumit ini negaranya gitu. Kayak aku pikir di Indonesia macetnya udah parah banget, kayak udah berisik banget, klakson kemana-mana gitu. Ternyata di sana tuh 10 kali lipat. Tapi kalau di India tuh klaksonnya dengan orang tuh sama klakson ya di India. Iya, iya kayak gitu sih paling sama. Mungkin kita selama ini karena kebanyakan nonton Bollywood kali ya. Kebanyakan nonton Bollywood ya kayak ceweknya cantik-cantik terus banyak palace lah ya, palace gitu. Pas datang ke sana kok kayak beda jauh vibes-nya gitu, kayak nggak dapet luxury-nya gitu. Kalau di Bollywood kan kayak wow, kayak luxury banget gitu kan. Ya mewah. Iya, ternyata aslinya enggak gitu. Mungkin itu di Jadi Bollywood-nya aja kali, tapi kan di rakyat biasanya enggak. nah nih kita selingin juga sama pertanyaan dari viewers ya, Kakak Deknya ada yang nanya Ya, namanya boleh. Ondi. Kakak Dek mau nanya kategori oleh-oleh apa yang paling suka atau sering dibeli Kak? Oleh-oleh, sebenarnya aku anaknya jarang beli oleh-oleh sih. Tapi aku cari yang Ya. gampang biasanya kalau oleh-oleh. Biasanya makanan. Makanan Tapi kan lokal makanan atau gitu loh, nggak awet. Apalagi kalau pergi ke tempat yang jauh kan. kenapa? Nggak awet. Itu biasanya tuh kalau makanan ya nggak awet. Gimana kayak ada tipsnya nggak buat nyimpan makanan tersebut atau Beli yang dibelinya? kering sih aku. Beli yang kering. Oh, kering. Beli snack, lebih ke snack gitu sih. Lebih snack. Oh ya ini ada Hafid Tabara, dia bilang India murah banget Kak. Dia karena ke India juga nih. Yes. Nih ada yang nanya, udah di Mayfi_Maka udah pernah ke Manado belum? Make it your bucket list katanya. Manado aku kebetulan belum. Manado belum. Tapi akan ada rencana. Semoga sih. Nih dari kan Kakak udah ngunjungin banyak banget negara, banyak banget tempat. Masih ada nggak sih tempat atau negara yang menjadi bucket list dari seorang anak hari ini? Oh banyak. Banyak. Udah 30 negara nih, masih udah banyak. hampir semua di Indonesia bisa pernah dikunjungi, masih banyak ternyata. Banyak banget. Salah satunya Tibet. Dan kemarin itu aku harusnya itu bulan Juni ini ke Tibet, harusnya. Aku udah sempet hampir DP waktu itu, cuman ternyata waktu itu kan corona di Cina kan. Tibet kan masuk ke Cina kan. Jadi kita undur, nggak taunya kayak gini sekarang. Ya udah deh. Ya aku Tibet, terus Egypt, Peru juga masih penasaran. Aduh, masih banyak ternyata ya. Aku keluar dari tendean dulunya aja udah bersyukur. Keluar dari tendean udah mantap traveling. Nih kalau Kakak sendiri mana yang lebih sering? Backpackeran sendiri kah atau pakai atau bareng teman-teman atau bahkan ikut tur? Paling sering sama teman-teman. Teman-teman juga paling kita cuma bertiga, paling banyak berempat. Gitu. Itu lebih seneng sama teman-teman, lebih kayak seru banget. Saya plus minusnya tuh apa sih kalau sama teman sendiri? Lebih ke ini sih kayak kalau misalkan kalau traveling kan sebenarnya kan banyak hal-hal yang surprise gitu kan. Dan kalau ada teman yang bisa di-share tuh kayak mengurangi beban aja gitu. Kayak kalau ada sesuatu hal yang nggak enak tapi kita bisa share ke teman, dibawa asik, jadi kan tripnya jadinya sebenarnya asik. Makanya pilih temennya juga sebenarnya itu penting sih. Jangan sampai malah temennya yang rusak mood gitu. Kan ada tuh yang kayak gitu kan. Nah, makanya sebenarnya penting lainnya. Iya, karena kita kan bisa tahu sifat asli seorang teman itu kalau pas udah lagi traveling bareng. Exactly. Iya, makanya aku seringnya sama inner circle yang udah sering aja sebenarnya gitu. Nih, sama juga sama pertanyaannya Rato Marita. Enak ya Kak, aku nyari temen yang suka traveling, satu pemikiran dan tujuan itu susah banget. Nah, itu mungkin kamu bisa mulai dari ikut open trip atau ikut yang kayak grup tour gitu. Kan biasanya kan mereka sendiri-sendiri tuh. Namanya open trip, pasti mereka sendiri dong dan nggak ada teman gitu. Jadi sendiri-sendiri. Aku soalnya dapat banyak teman dari open trip memang. Kayak sama-sama suka jalan-jalan, terus dia berencana
pergi ke suatu tempat gitu. Jadi open trip itu wadah untuk cari teman juga sebenarnya, teman jalan. Cari jodoh bisa juga nggak apa. Jadi jodoh jadi open trip ya. Jadi itu Gitu. buat teman-teman ya, cari teman yang suka traveling juga dari open trip ya. Yang paling dirindukan itu ke negara mana Kak? Pengen balik Aduh, lagi. rindukan. Jepang. Mungkin next bisa sama kita ya Kak. Amin. Aku ya. tuh tiap tahun aku biasa ke Jepang, pasti. Kenapa tuh Biasa. apa yang paling dikangenin dari Jepang? Walaupun udah pernah ke bagian yang ini, ke bagian yang ini, apa yang Nggak tahu sih, kayak seneng aja explore di Jepang tuh, kayak makan, udah sih simple makan, terus belanja ke tempat baru, udah gitu-gitu aja sebenarnya. Tempatnya juga ya udah itu lagi, tapi nggak tahu, senang aja, barangnya aneh-aneh di sana. Oh, banyak buat latahnya kalau cewek-cewek ya. Iya. Iya. Juga ya. Tiba-tiba koper penuh gitu. Ayo kita share lagi nih pertanyaan dari teman-teman. Nih, Kak boleh. Ade katanya inspirasi banget memang. Thank you. Bikin orang-orang jadi pengen Pengen jalan-jalan juga. Ayo jalan-jalan semua habis pandemi. Iya, ayo jalan-jalan semuanya. Ini teman-teman, coba ke profilnya Kak Ade Arini itu di feed-nya itu semuanya hijau dan di luar semua, nggak ada di kamar, nggak ada di kamar lagi. Ada kok di kamar. Di kantor. Beda jauh ya feed kita sama feed-nya Kak Ade nih. Kak, ada yang nanya nih. Oke. Kak, Kadek sudah pernah ke Toraja belum? Toraja belum juga. Udah. Nih kalau kita ngomongin tentang apa ya, budaya, itu yang paling diingat itu budaya dari mana nih? Kalau di dalam Dari Indonesia menarik, yang ya. paling Budaya. berkesan gitu, Banget. beda banget. Budaya sih tetap menurut aku Indonesia sih sangat kaya banget sih, budaya Indonesia. Kayak kita kan banyak festival-festival ya, dan itu menurut aku sangat-sangat menarik. Kayak di Sumba ada festival Pasola, terus di Bali juga festival apa kayak ngaben, yang kayak gitu-gitu menurut aku masih paling sakral sih di antara yang pernah aku kunjungin. Seru nih. Kalau Kak Kadek sendiri, kalau soal makanan nih, ada yang pengen tahu juga tentang makanan yang paling enak di mana? Di bagian mana nih? Atau rasanya yang paling unik gitu, rasanya yang Aduh, aneh banget kok bisa kayak gini rasanya. Aduh, makan yang paling aneh dulu ya. iya ya boleh. Yang paling aneh itu sih jujur Kirgistan, karena mereka itu makanannya daging kambing hampir semua. Dan aku kebetulan gak suka kambing kan. Dan di sana tuh kalau kita bilang meat itu ya daging kambing gitu. Jadi semua meat itu ya daging kambing, dan nggak enaknya di sana itu tuh masih bau pelengus gitu loh. Tapi di sana orang suka. lahap aja orang makannya. Iya, jadi kayak setiap hari kita harus makan daging kambing, karena emang di sana menu makanannya itu nggak beragam, bener-bener cuman daging kambing, kalau nggak di sop ya di sate, udah. Tapi menu utamanya daging kambing. Daging kambing, iya. Nah, Itu agak tersiksa. Kalau negeri suka bawa rempah-rempah dari Indonesia nggak nih? Biasanya kan ada yang suka bawa sih kayak sambel, biasanya kayak paling gampang, atau Indomie atau rendang gitu. Suka bawa nggak? Bawa pasti, tapi aku sebenarnya tergantung negaranya sih. Kalau negaranya kayak negara Western, negara Barat, itu sebenarnya kan juga sebenarnya membosankan ya, makanannya burger, kalau nggak burger, fish and chips, steak, kayak gitu-gitu kan, yang sebenarnya tasteless gitu. Jadi biasanya aku kalau ke negara Barat, aku biasanya pasti bawa teri kacang gitu. Iya ya, kayak rendang, kayak gitu-gitu. Tapi kalau kayak ke Jepang gitu aku nggak bawa, karena makanannya beragam dan enak-enak. Jepang, Korea aku nggak bawa. Jadi aja masih bisa gendut lah di Jepang ya, kan kekurangan lain. Ya, dan nanya juga nih Kak Kadek, tim gunung atau tim pantai? Tim gunung. Wah, tim gunung. gunung. Kalau kamu kan? Aku pantai aja sama Sama. gak kuat daki-daki. Itu yang langsung kelihatan aja lah kalau
daki gunung nih, itu waktu terlama berapa lama daki gunung dan daki gunung apa? Terlama Rinjani aku, 5 hari. Wow. Udah kayak Aku yakin balik-balik tetap sehat walafiat itu kali Mas. Sehat. Sehat. Ada tips nggak nih kalau untuk pendaki-pendaki lain yang naik gunung? Harus apa yang dijaga? Sebenarnya nggak ada sih, push the limit aja. Karena kayak mendaki gunung tuh sebenarnya kayak butuh kesabaran gitu. Kadang tuh kayak kalau kita lagi naik gunung ada perasaan ngapain sih gue kayak gini naik gunung, ngapain, mendingan gue di rumah gitu. Kayak nonton TV enak gitu. Tapi nanti ketika kita udah sampai puncak, itu tuh kayak rasa satisfied-nya tuh beda. Kayak ya ampun, itu tuh yang tadi kayak perasaan-perasaan yang gue pikir kayak mau nyerah, mau ini, mau kayak udahlah, mau udah turun aja nggak usah lanjutin, capek gitu. Semuanya hilang. Bener-bener hilang kayak ternyata. halo. Wah, agak terputus nih teman-teman. Coba kita cek and recheck. Coba kita cek dan recheck. Tadi sempat terputus, Kak. Iya. Gimik ya? Iya, Kak, liburan ke Palembang. Sering aku ke Palembang udah 3 kali. Tuh janjian sama Kakak Dek. Banyak nih yang minta Kakak Dek untuk live lebih sering. Kita undang-undang lagi ya. Nih Kak, ada pertanyaan nih dari SIFM. Pernah nggak Kak kena random check di bandara? Nah, iya. Waduh, kan sering tuh jalan-jalan. Pernah nggak kena random check? Random check kayak gimana ya? Kayak gimana? Kayak Nggak pernah sih. Isi kopernya disuruh keluarin semuanya, dicek-cekin. Nggak pernah Sama sih. kita makanan yang berbau Atau enggak yang kalau luar liquid negeri. liquid ke luar negeri kan nggak boleh. Nggak pernah sih, Kak. Nggak pernah. Soalnya biasanya tuh kalau apalagi di negara kayak Australia, New Zealand gitu, strict banget mereka. Kayak benar-benar ditanya, punya bawa makanan nggak? Gitu. Kita tuh harus jawab. Kalau bawa ya bawa, kalau enggak ya enggak. Kalau misalkan kita bilang nggak bawa, tapi ternyata pas di custom di tas ada, itu denda. Wah, jangan Gitu. sampai uang Jangan sampai. habis bayar denda belum sampai tempat. Saya tidak terduga. Jadi aku mendingan bilang bawa gitu. Jujur langsung. Jujur langsung. Berarti beneran disita itu di situ. Enggak sih, sebenarnya mereka pasti ngeliat kayak jenis makanannya tuh kayak apa, yang kayak berbahaya nggak. Kalau kayak buah-buahan gitu nggak boleh di Australia dan New Zealand. Tapi aku pernah bawa teri, itu nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya tergantung sih, mendingan kita bilang kita bawa, ntar biarin mereka yang ngeliat itu boleh apa enggak sebenarnya. Oke. Nih, Kakak Dek ada pertanyaan dari Maharan 2. Ada rencana untuk camper van-an bareng nggak? Pernah di New Zealand. Pernah waktu di New Zealand. Oh, ada rencana lagi. Seru. Gimana perbedaannya sama kita kalau backpackeran sendiri? Seru sih, karena di New Zealand itu tempat destinasinya kan jauh-jauh ya. Jadi kayaknya kalau misalkan nginep di hotel gitu nggak efektif. Karena harus jauh, terus balik hotel, jauh lagi balik hotel gitu. Nah, kalau di camper van kan kita bisa, misalkan dari destinasi 1 ke destinasi 2, kita nginep di tengah, tidur di tengah gitu. Tapi sebenarnya secara spend, secara uang, sama kayak di hotel. Karena camper van itu juga mahal. Dan di sana itu, kita camper van juga nggak gratis loh stay-nya. Jadi memang ada khusus parkiran untuk camper van. Jadi nggak boleh sembarangan berhenti di pinggir jalan gitu ya, di pinggir tol. Ada posnya gitu lah ya istilahnya. Iya, ada posnya dan kita mesti bayar juga. Karena di sana kan kita mesti colok listrik kan. Buat ngambil air, ngambil listrik, itu tuh kita bayar. Meskipun bayarnya misalnya 500.000 doang gitu. Di hotel kan misalnya kita nginep 2 juta gitu. Tapi tetap biaya camper van itu juga nggak murah per harinya. Sebenarnya sama aja, cuman kalau secara experience sih worth it. Jadi sebenarnya pilihan masing-masing aja ya, mau jalan sendiri atau pakai camper van, kan ujungnya sama aja. Nah kalau pakai camper van nih, tadi kan udah ke New Zealand, next negara apa yang pengen dikunjungin pakai camper van? Soalnya nggak banyak negara yang ada camper van proper sih, kalau menurutku kayak sejauh ini masih
New Zealand dan Australia yang camper van-nya proper kalau aku lihat. Cuman kalau aku boleh ini sih negara-negara aku pengen ekspor negara Asia Tengah sih, Asia Tengah. Asia Tengah. Cuma nggak ada camper van di sana. Nggak ada. Jalan sendiri ya. Nih ada Kak Michael. Setelah pandemi, hopefully soon ada rencana traveling kemana lagi, Kakak Dek? Habis pandemi aku mau yang gampang-gampang aja sih Kak Mike. Kayak cuma pengen ke Jogja, chill aja, makan, jalan-jalan kayak nggak tahu sih pengen yang nggak berat aja sih sebenarnya, cuma pengen mengulang yang destinasi yang aku kangenin kayak cuman ke Bali, sekedar ke pantai doang, duduk gitu sih, nggak mau yang ribet kayak cuma butuh yang gitu aja sih sekarang. Iya, setelah sekian bulan di rumah tuh obatnya cuma perlu chill aja Iya, sebenarnya. yes, exactly. Hal-hal ekstra atau yang lain-lain ya. Ini kadang-kadang kalau misalnya traveling suka just tip kan kadang orang ada yang traveling terus buat just tip buat katanya balikin modal. Pernah Adik nggak? sendiri nih pernah nggak sih ada pengalaman? Aku sebenarnya pernah, tapi waktu itu aku kebetulan tumbler Starbucks. Jadi aku nggak mau ribet kan. Maksudnya kayak sebenarnya kalau just tip sebenarnya it's okay sih menurut aku, bebas gitu. Tapi jangan sampai itu mengganggu tripnya sendiri, apalagi kalau sama teman gitu kan nggak enak ya. Lagi jalan-jalan tiba-tiba gue mau beli just tipan gitu. Kan ganggu ya. Nah, gitu ya. Iya. Nah, kalau bisa memang disesuaikan. Misalkan kalau ada free time sehari ya emang itu khusus beli just tip. Tapi kalau misalkan nggak ada, dicari yang gampang aja sebenarnya. Kayak aku waktu itu pernah tumbler Starbucks, karena Starbucks itu ada di mana-mana kebetulan. Di Jepang kan waktu itu tumbler yang Sakura dan spesifik gitu, cuma satu tipe. Maksudnya kayak kita nggak perlu nyari-nyari yang lain, foto kirim mau ini mau nggak gitu kan agak ribet ya. Jadi mendingan ya spesifik aja dan jangan yang berat gitu. Kayak masker itu sebenarnya berat loh, masker wajah. Walaupun cuma kecil doang, cuma itu kan air ya, sebenarnya itu berat gitu. Kalau banyak mungkin iya, jadi beban. gitu. Yes, itu harus dipertimbangin sih kayak beban yang kayak gitu. Soalnya banyak teman-temanku yang just tip terus overweight, over baggage, terus mereka malah nambah mahal gitu. Malah jadi nombok. Iya. Uang tidak terduga lagi. Kakak mungkin ini pertanyaan terakhir. Boleh. Nah, gimana sih? Gimana nih urutannya dari awal dan tipsnya gimana dari awal kalau misalnya mau traveling, apa dulu yang pertama disiapin, beli tiket kah atau siapin itinerary? Benar. Kalau yang pertama itu tentuin dulu destinasinya. Nah, habis itu mungkin kita bisa nyicil, beli tiket dulu. Misalkan bulan 1 beli tiket. Nah, habis itu kita kan udah pasti nih udah beli tiket. Kita bikin itinerary-nya. Itinerary itu nggak perlu yang kayak jam 1, jam 2, jam 3 kesini nggak perlu yang kayak gitu ya. Maksudnya kayak itu kan agak text time ya. Jadi sehari misalkan mau 3 tempat gitu. Shibuya, Harajuku, dan apa namanya Shirakawa-go gitu misalkan 3 gitu misalnya. Ya udah itu aja. Nah, kita bikin tuh dalam 7 hari mau ke 7 tempat kemana aja. Udah selesai bikin, kita udah tahu misalkan ada atraksi kayak misalnya mau ke Disneyland, itu kan sebenarnya kita udah tahu kan harusnya tiketnya berapa, misalnya 1,5 juta, berarti mungkin di bulan kedua dicicil untuk beli tiket Disneyland gitu. Nah, di bulan 3 mungkin kita nyicil di hotel gitu untuk bayar hotel. Di bulan 4 nanti cicil buat biaya makan di sana gitu. Jadi emang dicicil aja sebenarnya itu lebih enak sih dibanding kita kalau misalnya langsung 10 juta gitu kan agak gitu kan agak berat kan. Jadi kalau dicicil sebenarnya semakin lama semakin gak kerasa sih gitu. Dan tapi dengan catatan konsisten. Maksudnya kayak ya konsisten. Jangan sampai kita udah beli tiket terus jadi angus gara-gara kita nggak konsisten nabung buat beli yang lain-lain, karena kan travel itu bukan hanya tiket doang gitu, ada biaya makan, biaya hotel, biaya transport, itu harus dipikirin juga dan itu harus konsisten kalau mau jadi jalan gitu. Jadi kalau buat traveling itu
ternyata butuh plan yang serius juga ya, kayak Yes. nabung bulan ini untuk apa. Kadang kan kalau kayak travel blogger dan teman-teman itu suka dibilang, jalan-jalan mulu sih, kayak Padahal mereka nggak padahal tahu ya. udah disusun di baliknya, behind the scene-nya. Disusun. Bahkan kadang aku Oke, kalau udah. dulu aku ngajak temanku tuh kayak awal-awal gitu, ngajak temanku untuk traveling bareng, lo mau nggak ke Jepang gitu. Mereka selalu nanya, emang berapa budgetnya, dan biasanya aku dulu udah tahu budget rinciannya. Jadi aku kasih proposal ke mereka, nih 15 juta mau nggak? Udah pasti, ini udah pasti nggak lebih. Boleh gitu. Biasanya aku yang buat. Aduh, emang ya, jadi carilah teman nanti yang udah nyusunin, tinggal kita jalan bareng aman. Gitu. Ya udah deh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Semoga bisa Jalan-jalan bareng ya. Mungkin. Iya, ditunggu. Jaga kesehatan selalu, Ade. Iya. Yang dadah. Nah, tuh Cek. Gitu lagi, Teh. Jalan-jalan gak sih? Iya, pengen banget. Tadi udah disebutin destinasi. Pengen banget lagi. Tapi berarti jangan lupa kalau misalnya mau jalan-jalan itu nabung. Itu yang paling penting. Itu paling penting banget dan paling susah. Iya. Karena kadang ketika kita lagi nabung, ternyata ada sesuatu hal yang lebih kayak Urgent, gitu. Atau kayak aduh ada yang pengen kita beli lagi nih. Soalnya kan kadang-kadang apa yang kita rencanakan itu di luar dari yang terjadi. Apa tuh yang di luar? Jadi Kita mau agak tidak konsen. sebentar. Jadi ada distraction tadi ya, kayak jadi misalnya kita udah nge-plan untuk misalnya sihir sekian ratus ribu atau sekian juta di bulan ini untuk travel, tapi ternyata ada kebutuhan lain yang urgent, tiba-tiba HP rusak. Nah itu dia. Kan harus dibenerin. Betul. Segera. Betul nggak, Sabi? Diam aja nih. Tiba-tiba misalnya kayaknya ke negara tropis, waduh bajunya orang tropis iya, belum beli sepatunya, belum beli, jadi bajunya kebeli, jalannya nggak jadi, waduh, aduh. Tapi iya nggak sih kan? Benar, karena kayak gitu. Jepang aja kan, Fabio pasti harus nyiapin Beli jaket baju, winter, sarung tangan. shawl, Kalau ketakutan long john. iya, waduh. Waktu Long john. yang paling lagi ditakutin dari traveling jauh-jauh atau sendirian tuh apa? Sebenarnya aku tidak pernah takut untuk pergi sendirian. Wow, sungguh Tidak pernah jawabannya. takut karena selalu ada rasa ingin tahu aja gimana sih di negara orang seperti apa, atau selalu ada rasa excited buat ketemu sama orang baru, buat belajar gitu ya kesehariannya mereka gimana, culture-nya mereka seperti apa, makanan, gimana cara mereka berpikir, apalagi soalnya kalau misalnya kita ke negara orang tapi hanya untuk jalan-jalan kan percuma, karena masih banyak doang. Kalau pasti banyak banget yang ingin kita pelajari dan bisa kita pelajari gitu. Jadi ngobrol, komunikasi sama orang-orang yang di sana juga menurut aku penting banget sih. Luar biasa. Kalau tiket deh, cari-cari deh. Mumpung lagi corona teman-teman, turun hari ini. Jangan keluar, tapi jangan jadi keluar. Atau kamu perkirakan aja nih teman-teman, kalau dari aku sendiri ya, kamu perkirakan aja nih kira-kira coronanya karena kapan, belinya dari sekarang. Kan sekarang juga udah banyak Bisa promo, bisa nggak dan pesawat yang bisa dipakai sampai tahun depannya loh. Itu banget, bisa banget. Bisa dicari ya teman-teman. Nih ada yang bilang nih, Transmedia ajak kakak adik buat acara traveling gitu. Waduh, pengen sih. Tenang, nanti kita oper ke program My Trip, My Adventure. Mama ada yang mau cerita nggak nih tentang pengalaman travelingnya? Mau live bareng nih, kalau bisa dia jangan gabut. Iya, Mbak kali cek siapa yang mau join live bareng sama kita. Udah ada 15 orang. Wah, banyak banget nih. Tuh, kita pilih aja nih. Siapa ya? Tunggu. Ya udah dipilihin aja kalau gitu, saking banyaknya. Pernah traveling ke Raja Ampat belum? Ke Raja Ampat aku belum. Jangan kalau tanya sama kita jangan. Jadi soalnya karena kita travelingnya di tenda kan. 12 pulang sampai ke Bekasi, Cibubur gitu aja teman-teman. Ini suaranya.
Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Siapa nih? Siapa Marino nih, namanya. Bangun dulu, suruh bangun dulu, bangun dulu. Ayo bangun dulu, bangun Bangun semangat dulu. yuk. Udah siang. Iya ampun, jangan malu-malu. Di sini nggak ada tuh mukanya terselip gitu di bantal. Lagi beres. Lagi siap-siap. Ayo yuk, siap-siap yuk, bangun semangat. Udah siang ini. Hey. Semoga nih teman-teman yang hari ini WF ya, jadi pasti jadi kayak terpanggil untuk traveling nggak sih? Iya. Menabung nih untuk travel. Itu paling penting teman-teman, karena kita tidak bisa kita tidak bisa traveling tanpa uang. Betul sekali. Hai semuanya, hai. Ke Bandung satu hari apa nih? Ke Enaknya Bandung kemana satu ya? hari enaknya kemana Kak? Low budget. Kemana Chen? Mana ya? DCW. Banyak kok Banyak rekomendasi tempat Benar. di Bandung. Iya teman-teman request live Instagram. Tuh ada yang Jadi nanya sama Chen saudara. dari _halalan. Mau liburan kemana setelah COVID-19 selesai? Mana ya? Bali sih. Bali sih. Kayak chill aja, iya bener. Kayak Bali. Gak jadi dari Bali teman-teman, kalau teman-teman lihat Trans TV di sini ke Bali lagi. Kembali lagi. Sebenarnya Kembali kemarin ke udah my home. iya rumah kedua ya. Iya, rumah dulu aku my home. Sebenarnya kemarin itu lumayan banyak libur-libur tanggal yang kejepit ya. Masalahnya Adalah corona nih nggak cabut. sama-sama didoakan teman-teman agar cepat bisa dilihat lagi Sabrina. Pernah traveling di Semarang nggak kak? Traveling di Semarang. Aku Kamu pernah. Aku pernah. Kalau aku belum pernah nih. Udah pernah belum? Kayaknya udah pernah deh. Tapi lewat aja sih. Itu namanya bukan traveling ya. Mau jalan-jalan. Iya. Oh ini ada yang bilang nih Kak udah nggak dapat masker lagi ya. Tunggu. Di episode bahas bareng selanjutnya kita akan kembalikan lagi masker ke sini. Jadi kemarin kita kirim dulu. Oke, biar dapat tinggalkan pertanyaan dan join lagi biar bisa dapat masker Trans Betul. TV. Kak bawa SN Town dong ke Transmedia. Lagi corona sayang. Jadi, tapi pasti akan kita kasih kejutan Iya, ya betul. setelah pandemi. Gitu. Siapa Kalau lagi? pulang ke Lampung boleh nggak untuk saat ini? Ingat jangan mudik, jangan keluar kota. Please, Urusan yang banget. tidak urgent, please. Jadi biar kita Coba pilih sama-sama lagi. di sini, biar bisa sehat, biar bisa sama-sama bisa beraktivitas lagi. Benar. Teman-teman. Trans TV, thank you semuanya dan sukses selalu. Terima kasih. Sukses selalu juga untuk Julius Dolpi1 Boneka Pink. Wow, jauh sekali dari Kalimantan Timur ya. Tadi tuh ada yang nanya, Apa nih? Kak kok nggak pakai masker? Tuh tadi ada yang nanya. Kita pakai masker teman-teman, tapi kan sekarang lagi live. Nah kalau misalnya pakai masker suka tidak kedengeran Iya, ya benar suaranya dan dia lebih. Tapi kita tetap jaga jarak. Dan kita selalu pakai masker di sini semuanya, walaupun udah Waduh. bikin kerja tapi selalu pakai masker. Meeting aja kita pakai masker. Selalu dijaga lah protokol kesehatannya. Jadi walaupun udah masuk kerja seperti biasa, mulai beberapa perusahaan ya sudah banyak sih mungkin yang udah masuk kerja seperti biasa, sudah menjalani harinya Betul. kembali lagi, tapi dengan yaitu new normal. Coba teman-teman, yang mau di pos nih di Sampokong Semarang tuh loh. Aku udah pernah situ. Sampokong itu dulu tuh di buku kesenian Jakarta waktu aku SD ada ceritanya si Sampokong ini. Apa gimana tuh? Masih ingat nggak? Udah. Gimana ceritanya? Oh, Ya kalau lupa, mimik aku kayak teman-teman. gini tahu kan jawabannya apa? Silahkan ditebak sendiri ya teman-teman. Yang penting Sampokong itu seru dan ada sejarahnya. Iya ada sejarahnya. Di Tulungagung dong kak. Di Danau Kelimutu tuh. Wow. Bapak aku sering banget cerita tentang Danau Kelimutu deh, karena itu danaunya bisa berubah warna. Iya serius, kayak misalnya warna merah, warna biru, sumpah itu bisa berubah. Menyesuaikan apa tuh warnanya? Ya teman-teman Warna. sekali lagi. Wah. Kalau mimik aku udah kayak gitu. Oke teman-teman, boleh banget untuk request apa tuh namanya narasumber kita selanjutnya, gestar kita Iya. selanjutnya mau siapa? Kira-kira teman-teman mau siapa sih yang bakal kita ajak Kita ngobrol? iya ajak ngobrol, pengen ngeliat siapa sih di live Instagram Trans TV ini, atau pengen ngebahas apa, pengen ada yang diomongin apa itu tulis aja komen di live ini atau DM ke Trans TV, nanti insya Allah akan kita undang, akan kita Betul. usahakan.
Apalagi ngomong-ngomong nggak jadi. Jadi masker dijual aja. Tidak untuk dijual teman-teman maskernya. Ini ada dari Hafid Tabara, mana Mirdad dong kak? Nana Mirdad. Mana? Sih aku juga pengen sih hubungi Nana Mirdad. Soalnya seru ya kehidupannya. Ariel Noah. Boleh, Ariel Noah, Nana Mirdad, sudah kita catat. Siapa lagi? Ada lagi yang bilang bahas apa aja yang penting seru. Siap. Kita selalu seru kayak. Selalu seru sih. Kita selalu entertain viewers kalian, teman-teman sekalian. Di Yogyakarta dong, Indonesia kak, ya benar. Traveling sama Kak Ruben. Seru ya? Wah, itu seru juga nanti ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah corona ini pasti kan banyak banget nih yang ingin kita lakuin. Betul. Banyak banget bucket list yang apapun itu pasti kayak aduh pengen. Bintang tamu yang tadi udah kita tampung, tapi ada yang luar biasa. Ini ingin menghadirkan Jennie Blackpink. Jennie Gimana? Blackpink. Mau ngundang Jennie Tapi nggak mau aja, soalnya aku tidak bisa bahasa Korea nih. Iya, tapi ya mungkin aja sih. Mungkin aja ya kayaknya kan. Barangkali kita bisa undang salah satu teman yang bisa mengerti bahasa Korea untuk menjadi translator di sini. IG kakak apa biar follow? Bener kamu mau follow IG aku? Yakin? Beneran ya di follow. Apalagi nih di sini. Udah. Lagi. Halo semuanya. Tadi juga ada yang dari Jepang bagian selatan. Ada dari luar Gimana negeri itu? juga. Oh, locker. Ini yang tidak pernah ketinggalan. Ada di Locker. komen lagi IG Trans TV. Locker. Apa yang harus dilakukan tadi? Kamu bisa lihat kalau misalnya mau di Trans TV, kamu bisa lihat loker kita di karir.transmedia. CARER.transmedia. Di situ ada lowongan-lowongan yang sedang Internship. buka saat ini. Untuk internship bisa Aja. betul, bisa lihat di karir.transmedia. Dan ada karir.transmedia juga suka ngadain live bareng ya. Betul, sekarang ngadain live bareng. Jadi bisa langsung di follow dan lihat di situ. Hai Kak, Rupiah sama Luna Maya dong. Seputar kisah cintanya. Lulusan SMK bisa enggak Kak? Bisa dong, Bisa. teman. Makanya langsung dilihat aja di karir.transmedia. Kalau Kak sama aku dong dari Lampung. Hai Halo. Arianti, siapa namanya? Oh, Timnas berdua. Lampung. Gimana keadaan di Lampung? Semoga kakak terang sehat semua ya, jaga kesehatan selalu. Terima kasih Nanang Kurnia jaga kesehatan 529. juga. Nanang Kurnia 529. Nah teman-teman, karena sudah 1 jam. 1 jam kita menemani Menemani teman-teman yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang ada di jalan, yang Mungkin ada lagi di makan siang. Jadi sekarang saatnya kita pamit. Saya Brigit. Dan saya Jenny, kita berjumpa lagi di Bahas Bareng selanjutnya. Dadah, Dadah, sehat-sehat dadah. terus, stay safe, dan social distancing ya. Iya betul.